Shalom dan selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita kembali lagi diberikan Tuhan kesempatan untuk menikmati sehati di dalam doa. Mari kita mempersiapkan hati dan kehidupan kita untuk menikmati ibadah yang Tuhan perkenankan bagi kita. Kita masuk di dalam saat teduh. Mari kita mengangkat pujian. Bukan karena upamu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang selalu setia pada kami semua. Terima kasih pada malam hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk menikmati sehati di dalam doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan menolong kami semua selaku hamba-Mu yang akan menguraikannya, maupun juga kami sebagai jemaat-Mu di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kami selalu mengalami tuntunan di dalam kuasa Roh Kudus Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semua sudah siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ampunkan salah dosa kami dan terima kami yang datang berdoa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu. Amin. Salam. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Yeremia 33 ayat 14 sampai dengan 18. Lembaga Alkitab dengan judul Perjanjian dengan keturunan Daud dan keturunan Lewi. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menempati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel, dan keturunan imam-imam orang Lewi tidak akan terputus mempersembahkan korban bakaran di hadapanku dan membakar korban sajian dan mengorbankan korban sembelihan sepanjang masa. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita yang sudah kita baca dari Yeremia 33 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Saya memilih satu ayat untuk kita renungkan bersama, yaitu ayatnya yang ke-14. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, kita diingatkan bahwa Tuhan setia pada janjinya.
Dia mengatakan, aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel, yaitu kerajaan Israel Utara, dan kaum Yehuda, yaitu kerajaan Israel Selatan. Pertanyaannya adalah, apakah janji yang Tuhan pernah katakan itu? Janji itu adalah tentang tunas keadilan bagi Daud. Itu bisa kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-15. Tunas keadilan Daud ini menunjuk kepada lahirnya Juru Selamat, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan janji ini juga sudah disampaikan oleh Tuhan kepada umatnya melalui Nabi Yeremia di dalam pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-5 sampai 6. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di bulan Desember setiap tahun kita merayakan di mana Tuhan sudah menggenapi janjinya melalui kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia. Ia pribadi yang baik, penuh kasih sayang, adil, dan sumber segala kebenaran. Pribadinya dan bagaimana ia hadir untuk menyatakan keadilan dan kebenaran sungguh pas dengan apa yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yeremia kepada umat Israel pada waktu itu. Melalui penggenapan janji itu, kita senantiasa terhibur dan terkuatkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan sumber segala yang baik. Tuhan kita sesungguhnya merancangkan hal yang selalu baik pada kita anak-anaknya. Ia tidak pernah lalai atau melupakan janjinya. Ia setia kepada janjinya. Ia menepati janjinya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkannya. Yesus Kristus yang adalah tunas Daud hadir dan telah mewujudkan apa yang menjadi rancangan Allah bagi kita anak-anaknya, yaitu menyelamatkan kita dan menuntun kita kepada kebenaran yang dikehendaki oleh Allah melalui pengajaran-pengajaran yang telah diberikannya dan juga yang telah diajarkannya kepada murid-muridnya, seperti yang kita baca di dalam kitab-kitab Perjanjian Baru. Di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, kembali kita terkuatkan bahwa sesungguhnya Tuhan pernah berjanji bahwa Ia akan menyertai kita. Ya, seperti ada lagunya, Tuhan sudah berjanji takkan meninggalkan aku, takkan meninggalkanku. Ia selalu setia, Ia mengasihi aku, takkan meninggalkanku. Ya, Tuhan telah berjanji untuk selalu menyertai kita, menjaga kita di dalam menjalani kehidupan ini, bahkan menolong serta memampukan kita untuk menghadapi pergumulan-pergumulan kehidupan secara benar. Karena itu, mari kita selalu percaya kepadanya, percaya kepada janji-janjinya, dan biarlah janji-janji Tuhan itu nyata terhidupi di dalam kehidupan kita, yaitu dengan senantiasa setia, mendekatkan diri kepadanya, senantiasa rajin berdoa, dan selalu berkomitmen untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari sebagai wujud bahwa kita percaya kepada janji Tuhan. Tuhan memberkati, amin firman-Nya. Mari kita mengangkat pujian. Ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan.
kutuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, 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 hanya itu kerinduanku. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, terima kasih pada malam hari ini Engkau kembali memperdengarkan akan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami boleh membaca dan merenungkannya bersama-sama sebagai sekumpulan daripada anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Pada saat ini kami boleh diingatkan kembali akan janji Tuhan. Janji Tuhan kepada umat Tuhan di zaman perjanjian lama, bahwa tunas Daud yang adil akan hadir dalam dunia ini. Dan tunas Daud itu telah hadir di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus, menyatakan keadilan dan kebenaran, menyatakan kasih kepada dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, melalui janji Tuhan ini, iman kami semakin terkuatkan. Kami juga semakin terhiburkan di dalam menjalani setiap masalah-masalah kehidupan, bahwa Tuhan sudah berjanji kepada kami akan menyertai kami melalui kasih Tuhan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Karena itu, di dalam menghadapi berbagai pergumulan kehidupan, kami mau setia kepadamu. Kami mau tekun membaca firman-Mu. Kami mau selalu setia di dalam berdoa. Bahkan kami berjuang untuk melakukan firman Tuhan di dalam sepanjang hari kehidupan kami, sebagai bukti bahwa kami percaya kepada janji Tuhan. Tuhan kiranya menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk menyatakan komitmen kami ini. Ya Tuhan yang Maha Kasih, pada saat ini kami juga datang berdoa bersama dengan segenap jemaat Tuhan yang berada di dalam kelemahan tubuh. Engkaulah sumber kekuatan dan juga pemulihan ya Tuhan. Jamah tubuh yang sakit ya Tuhan. Dan berkati proses-proses perobatan yang dilakukan, kiranya melalui semua itu, proses-proses perobatan itu ya Tuhan, boleh membawa kesembuhan bagi segenap jemaat Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, kami berdoa juga ya Tuhan untuk berbagai pergumulan-pergumulan kehidupan di dalam menanti pekerjaan, menanti hadirnya teman hidup, menanti hadirnya anugerah anak, bahkan di dalam setiap perjuangan studi daripada anak-anak kami ya Tuhan. Sungguh kami percaya akan kasih dan pertolongan-Mu. Karena itu kami memohon kiranya Engkau senantiasa
mengaruniakan kami kesabaran, mengaruniakan kesabaran hikmat-Mu, tuntunan-Mu bagi jemaat-Mu di dalam menanti akan setiap pergumulan-pergumulan atau jawaban-jawaban dari setiap pengharapan yang mereka letakkan di dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, sesaat lagi kami akan beristirahat. Kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Engkau lindungi sertai supaya kami senantiasa terpelihara dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat esok hari, menyambut segala aktivitas kami di dalam kekuatan dan semangat yang daripada Tuhan. Kami terus berdoa untuk pemulihan dunia dan bangsa ini dari pandemi COVID-19 ya Tuhan. Tuhan menolong pemerintah dan para medis di dalam memproses vaksin ya Tuhan, yang kami dengar sudah ada di tangan pemerintah dan medis. Tuhan memberkati agar semuanya bisa diproses dengan baik dan suatu saat bisa diberikan tepat waktunya kepada masyarakat ya Tuhan. Tuhan Bapa di dalam sorga, Bapa yang Maha Kasih, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami kepadamu. Pimpin dan sertai biarlah selalu kami terpelihara Tuhan. Dan inilah doa kami dalam putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terima kasih untuk kebersamaan kita di dalam sehati berdoa bersama dengan saudara-saudara seiman pada saat ini. Kita percaya Tuhan akan memberkati dan melindungi kita senantiasa. Sampai berjumpa di edisi Sehati dalam Doa pada esok hari. Tuhan memberkati semuanya. Shalom.